Profesor Didik J. Rahbini mengkritisi jor-joran utang di era Jokowi atau satu dekade, periode 2014 sampai 2023, sementara pertumbuhan ekonominya cukup konten. Pertumbuhan ekonomi di era Jokowi hanya berkutat di level 4 sampai 5%, jauh berbeda dengan era SBY. Pandangan kritis itu disampaikan Prof. Didik dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Anggaran atau Banggar DPR di gedung DPR beberapa waktu lalu. Rektor Universitas Paramadina ini membandingkan kebijakan utang periode 2004-2014 dengan 2014-2023. Kesimpulannya, urusan utang luar negeri pemerintah era Jokowi tidak ada lawan, cukup agresif. Pada 2004-2014 atau ketika Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, kata Didi Rahbini, rasio utang turun dari 43% menjadi 24% dari PDB. Artinya utang benar-benar ditekan agar efisien, menggunakan utang pun dijaga untuk sesuatu yang benar-benar diperlukan. Bagaimana potret utang di era Jokowi? Kata Prof. Didik, periode 2014-2023 rasio utang meroket dari 24% menjadi 41% dari PDB. Tapi anehnya pertumbuhan ekonomi hanya 5% ke bawah, artinya utang ditarik digunakan secara tidak efisien. Selanjutnya dia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% tergolong rendah untuk kawasan ASEAN. Masih di bawah Vietnam dan Thailand. Pada tahun 2020, semua indikator pertumbuhan ekonomi nasional masih merah, namun sekarang sudah mulai hijau. Sebelum pandemi COVID-19, menurut catatan Prof. Didik, ada keputusan DPR soal penarikan utang diturunkan dari 921 triliun rupiah pada 2019 menjadi 651 triliun rupiah. Langkah ini semangatnya mirip dengan periode 2004-2014. Netonya atau utang pada 2020 sebesar 449 triliun rupiah karena ada yang jatuh tempo. Ketika corona masuk Indonesia pada 2020, lanjut Prof. Didik, keputusan jor-joran utang diketok palu dengan alasan krisis ekonomi. Keputusan utang dipermudah melalui Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. 1.250 triliun rupiah, tapi realisasinya 1.500 triliun. Inilah keputusan utang terbesar yang diputuskan di ruang Banggar DPR.